Assalamualaikum. Kembali bersama Pak Jur dalam pembelajaran kita di kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pada pembelajaran yang ketiga. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Bapak yakin kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Baiklah, sebelum kita mulai, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dengan permainan tradisional benteng dan gobak sodor, siswa mampu menjelaskan aturan main dan manfaat permainan tersebut untuk melatih keterampilan pola gerak dasar lokomotor dengan tepat. 2. Dengan permainan tradisional benteng dan gobak sodor, siswa diharapkan mampu mempraktikkan keterampilan pola gerak dasar lokomotor dengan mandiri. 3. Setelah percobaan, siswa diharapkan mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. 4. Setelah percobaan, siswa diharapkan mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. 5. Setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. 6. Setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa diharapkan mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ketiga. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Ayo mencoba. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Bacalah teks berikut sebelum kamu mempraktekannya. Benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galasin atau galah asin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan, di antaranya jalan, lari, dan lompat. Perhatikan penjelasan dan cara gurumu memperagakan teknik berjalan, berlari, dan melompat yang baik agar kamu dapat bermain dengan baik. Sekarang, saatnya kamu bermain. Lakukan pemanasan terlebih dahulu dengan arahan dari gurumu. Silahkan kalian menuju ke halaman sekolah. Ayo berdiskusi. Tuliskan pengalamanmu saat mencoba salah satu permainan tradisional. Diskusikan jawabanmu dengan jawaban teman sekelompokmu. 1. Apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Jelaskan. Sebagai alternatif, di sini dapat dibahas bahwa saya tertarik dengan kedua permainan tersebut karena kedua permainan itu dimainkan secara bersama-sama dengan teman-teman, berlari, saling mengejar, dan berkompetisi dengan gembira. Kamu tentu mempunyai pendapat masing-masing. Kedua, bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Aturan permainannya sangat mudah. Selengkapnya, kamu bisa melihatnya di akhir video ini. Ketiga, bagaimana strategi kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu?
Tentu saja strateginya dengan cara kompak dan saling bekerja sama, saling memberi semangat dalam satu tim. Keempat, sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat sekelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Menang dan kalah dalam permainan ini harus tetap saling menghormati dan menghargai. Bagi yang menang, tidak boleh sombong, dan yang kalah tidak perlu berkecil hati. Kelima, hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan itu? Hal baik yang dapat kita ambil dari permainan tersebut adalah kita bisa membina kerjasama, persahabatan atau kerukunan, dan ketangkasan. Kita harus saling bekerja sama, menjaga kerukunan, tidak boleh egois, dan mengajarkan bahwa kita membutuhkan orang lain. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyak jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Buatlah pertanyaan tentang perambatan bunyi. Diskusikan pertanyaan yang kamu buat dengan kelompokmu. Kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Lakukan percobaan berikut di dalam kelompokmu. Perhatikan gambarnya. Percobaan 1. Tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan: selang plastik kurang lebih 2 meter. Langkah kerjanya: 1. Pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. 2. Dekatkan ujung selang ke telinga. 3. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. 4. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan kedua, perhatikan gambarnya. Tujuannya untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan: 1. Gelas plastik 4 buah. 2. Benang kasur. 3. Paku, gurumu yang nanti akan menggunakannya. Langkah kerjanya: 1. Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. 2. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. 4. Buatlah simpul agar tidak lepas. 5. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. 6. Lepaskan benang dari gelas plastik. 7. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. 8. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan 3, perhatikan gambarnya. Tujuannya untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan: 1. Ember besar. 2. Air. 3. Batu koral. 4. Corong kecil. Langkah kerja: 1. Isi ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. 3. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, isilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaanmu. Bapak yakin kamu pasti bisa mengisinya dengan baik dan benar. Nah, sekarang jawablah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga? Bunyi dapat merambat melalui media cair, padat, dan gas. Kedua, media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Pada percobaan, media yang digunakan adalah selang udara, tali, dan air. Kemudian, apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Suara yang dihasilkan oleh benda berbeda-beda,
Bunyi dapat memiliki frekuensi, intensitas, dan nada yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh jenis bahan, sumber suara, dan variasi getaran yang menyebabkan timbulnya gelombang suara. Kemudian, apakah yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Berdasarkan percobaan, dapat kita simpulkan bahwa bunyi memerlukan medium perambatan. Bunyi dapat merambat di benda padat, cair, dan gas, tapi tidak dapat merambat di ruang hampa. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Nah, sekarang mari menulis. Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang telah kamu lakukan. Gunakan format berikut ini. Bapak yakin kamu bisa melengkapi format ini dengan baik dan benar. Silahkan setelah selesai kalian kumpulkan kepada ibu bapak guru kalian melalui media yang telah ditentukan. Ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram berikut ini. Ini adalah teks yang pada pelajaran yang lalu telah kalian baca. Nah, kita akan coba mengisi diagram untuk paragraf yang pertama. Sebagai contoh, untuk paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah musim hujan hampir tiba. Kemudian gagasan pendukungnya diantaranya yang pertama, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Gagasan pendukung lainnya, mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Gagasan berikutnya pendukungnya, pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Masih ada gagasan-gagasan pendukung lainnya, silakan kalian lengkapi diagram ini berdasarkan bacaan tersebut. Demikian pula untuk paragraf kedua, paragraf ketiga, silakan kalian lengkapi. Nah, sekarang mari kita berdiskusi. Diskusikanlah hasilnya dengan teman dan gurumu. Nah, sekarang ayo kita renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Keberagaman apa yang kamu pelajari? Apa yang akan kamu lakukan agar alat musik tradisional Indonesia tidak punah? Kamu juga bisa bekerja sama dengan orang tuamu. Cobalah lakukan salah satu percobaan tentang perambatan bunyi di rumah. Ceritakan hasilnya kepada teman dan gurumu di sekolah. Demikianlah pembelajaran kita pada kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Semoga kalian dapat menyerap materi yang diberikan. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.